lamar-lamar kerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya, sampai ratusan kali saya ngelamar, cuman memang belum ada jodohnya gitu. Kenapa Allah kasih saya ujian seperti ini? Tapi qadarullah-nya di level yang bawah pun saya sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dengan sertifikat yang saya miliki, ternyata itu tidak membantu saya. Sebelum mulai bisnis ini, saya seperti orang pada umumnya bekerja sebagai profesional di salah satu perbankan BUMN, bekerja sekitar 7 tahun. Karena mungkin pada saat itu ada perbedaan prinsip di dalam diri saya, sehingga saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Memang awalnya sangat sulit ketika berhenti kerja, kemudian dihadapkan dengan kegiatan yang nggak banget gitu, setiap harinya harus di rumah. Ya tentunya saya ngelamar-lamar kerja gitu ya, ngelamar-lamar kerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya, sampai ratusan kali saya ngelamar, cuman memang belum ada jodohnya gitu. Ketika memang yang sebelumnya sudah ada di posisi yang menurut saya cukup baik, tetapi dihadapkan dengan pekerjaan yang memang pengennya sih seperti itu lagi, cuman memang sulit. Maka saya harus menurunkan ego saya untuk di level yang sama dengan sebelumnya. Tetapi qadarullah-nya di level yang bawah pun saya sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal pada saat resign saya sangat percaya diri dengan apa yang saya punya, dengan pengalaman yang saya miliki, dengan CV yang saya miliki, dengan sertifikat yang saya miliki. Ternyata itu tidak membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan, walaupun itu pekerjaan dengan level yang rendah gitu istilahnya. Sampai pada akhirnya ada di titik yang memang kayaknya nggak bisa sih gini terus gitu. Kayaknya nggak bisa gini terus, dan memang ngobrol sama orang tua, terutama sama ibu gitu, saya mau istilahnya mencoba di bidang lain, yaitu usaha. Memang pada saat itu usaha apa gitu ya, yang mungkin sama teman-teman yang lain juga, misalnya ketika dihadapkan dengan situasi tersebut mau usaha apa gitu. Tapi yang terbentuk di pikiran saya, karena saya sukanya kaos gitu ya, gitu, kaos, konveksi, memaklun dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang terpenting bisa minimal menghidupi diri saya sendiri gitu ya. Tabungan saya yang di perbankan yang sebelumnya itu nol, boleh dikatakan saya nggak punya sama sekali. Karena saya sudah punya istri gitu ya, alhamdulillah istrinya juga mudah-mudahan soleh gitu. Jadi disubsidi lah istilahnya sama istri, walaupun itu bagi seorang laki-laki itu ya harga diri gitu maksudnya ya. Tapi sebisa mungkin saya mencukupi untuk diri saya sendiri selama 2 tahun tersebut, dibantu juga sama adik saya, mungkin rasa kasihan dan lain-lain. Cuman saya bertahan dengan istilahnya yang ada pada saat itu. Apapun saya lakukan gitu ya, misalnya antar kesana kesini gitu ya, ya sampai sesulit itu. Bahkan ada suatu saat saya nggak punya uang sama sekali, ketika itu ada panggilan lamaran di luar kota ya. Dan saya memang kebetulan nggak punya uang sama sekali, tapi karena tidak mau kehilangan kesempatan itu, saya bilang sama adik saya, dan alhamdulillah adik saya ngasih tuh support tuh. Saya masih ingat bulannya 300.000 untuk penginapan, 100.000 untuk ongkos pulang balik. Akhirnya saya berangkat, karena memang jadwal tesnya itu pagi-pagi, mau nggak mau dari Bandung, karena di luar kota saya harus berangkat
malam harinya gitu ya. Malam hari saya berangkat, alhamdulillah dapat penginapan. 300.000 itu benar-benar digunakan untuk penginapan tersebut gitu ya. Tapi pada saat menjelang malam, saya dapat email bahwa kuota untuk lamaran tersebut tuh sudah habis gitu. Tapi baru informasinya di malam hari melalui email. Kenapa Allah kasih saya ujian seperti ini? Karena saya tidak punya apa-apa, uang pun istilahnya dari adik saya gitu ya. Tapi Allah uji saya seperti ini. Oh, mungkin untuk cerita nanti ketika saya sudah berhasil, saya bakal selalu ingat ini dan insya Allah saya bakal buktiin. Kalau Allah ridho, insya Allah saya berhasil dengan situ pulang cerita ya sama orang tua. Titik baliknya sih di situ. Terakhir saya ngelamar di situ dan memutuskan untuk usaha. Aparel yang kita kerja memang sebelum ke aparel sih. Tadinya untuk aparel, tapi kita mencoba bisnis yang namanya dulu ada DTF ya. DTF, ada bisnis kayak kaos gitu. Manifrin ya sekarang namanya DTF, kalau dulu DTG. Kalau dulu DTG. Cuman memang sebulan pertama itu meledak banget karena saya jualan melalui teman-teman saya gitu. Teman-teman saya entah karena kasihan atau apa ngelihat saya baru desain kerja istilahnya mah selama itu baru nawarin ya akhirnya alhamdulillah banyak. Terus qadarullahnya 2 bulan mesin itu sudah rusak. Awal banget itu bisa 100-an lebih 1 bulan gitu ya, walaupun pada saat itu dijual sekitar 60-an dan itu udah cukup lumayan buat saya pada saat itu. Dan memang 2 bulan mesinnya udah rusak, terutama di headnya. Ketika itu rusak harus ganti head, mungkin harga headnya juga cukup mahal. Saya ganti head, setelah diperbaiki head yang baru pun itu rusak kembali. Saya ganti lagi, sebulan kemudian rusak lagi. Akhirnya saya bawa mesinnya, saya kembaliin ke yang jual. Saya ngobrol sama ibu saya lagi, sama istri, alhamdulillah semuanya dari restu gitu ya. Udah usaha lagi yang di bidang yang saya sukai, pertama olahraga. Jadi tadinya ke kaos dirubah ke jersey. Dari situ memang waktu itu pembuatan jersey nggak semudah sekarang. Untuk part-part yang ada warnanya, kalau dulu harus pecah pola, atau untuk penomoran harus sablon, atau enggak border sebelum ada Sublime gitu ya. Tapi di tahun-tahun berikutnya setelah ada Sublime, memang itu sangat memudahkan bagi kami gitu ya, bagi saya membuat jersey gitu. Masih campur palu gada ya, apa lu butuh gua ada gitu ya. Jadi ada perusahaan, ada teman, siapapun gitu yang membutuhkan aparel gitu ya, entah itu kemeja, entah itu baju olahraga, entah itu jersey, pasti saya ambil gitu. Saya kerjakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dari situ mulai tuh kelihatan mulai punya modal sedikit-sedikit gitu ya. Cuma balik lagi dibantu sama istri untuk membeli mesin Sublime karena pada saat itu Sublime untuk pertama kali di Bandung hanya ada beberapa tempat saja gitu. Saya pikir itu jadi kesempatan juga gitu. Untuk awal sebetulnya saya menggalang dana istilahnya ke teman-teman juga, siapa yang mau punya bisnis gitu ya, barang-barang bisnis. Memang cukup sulit sih meyakinkan teman-teman pada saat itu. Cuman jadinya saya sendiri dulu setelah dari DTF itu punya mesin namanya Primencut. Dari situ akhirnya saya mengenal tuh pengusaha-pengusaha jersey.
Jadi yang sama Jesse pembuatan logonya ke saya gitu. Dari itu saya lihat ternyata ada kesempatan dan saya bekerja sama dengan salah satu partner bisnis dalam pembuatan Jesse. Dari situ memang kebutuhan sport aparel sepertinya belum banyak orang yang masuk ke situ gitu pada saat itu gitu ya. Itu di sekitar 2015, 2016 masih belum banyak ke situ gitu. Jadi pada saat itu tempat sublimasi masih sangat terbatas, sedangkan potensinya yang saya lakukan analisis kecil-kecilan itu potensinya memang sangat besar. Cara jualan dulu lebih memperhatikan kepada offline. Pada saat itu saya mendatangi sekolahan-sekolahan, mendatangi pusat-pusat olahraga dengan membawa flyer, pamflet, gitu. Ataupun dilakukan buat mendongkrak istilahnya penjualan, gitu. Ambil fokus pada pembuatan logo, gitu. Dengan menjaga hubungan baik, silaturahmi dengan para UMKM membuat Jesse, gitu. Ya akhirnya saya menemukan salah satu partner bisnis saya di situ, gitu. Jadi pada saat itu saya membeli sejumlah peralatan sublim yang ditempatkan pada partner saya tersebut, dan itu berjalan kurang lebih di 2 tahun juga. Karena perbedaan prinsip dari saya dan rekan saya, akhirnya saya memutuskan keluar dari bisnis saya tersebut juga gitu. Sebelum saya buat di tahun berikutnya di 2019, pas sprint 2019 tadi. Aset yang sudah saya tanamkan di bisnis saya sebelumnya dengan rekan saya sebelumnya, ya tadi karena perbedaan prinsip dasar yang memang tidak bisa lagi berlanjut, akhirnya saya memutuskan untuk mundur tanpa istilahnya mengambil sesuatu apapun di sana, kecuali memang tadi jumlah aset yang saya tanamkan berupa uang. Saya pun menawarkan istilahnya dibeli aja gitu. Toh itu usahanya sudah berjalan, saya nggak bawa apa-apa dari sana, dan kita tetap berhubungan baik sampai sekarang. Jadi untuk aset yang sudah ditanam dicicil sama partner saya dengan waktu yang kita sepakati bersama. Di situ alhamdulillah sampai sejauh ini kita masih tetap baik, dan istilahnya bukan saingan atau apa ya, tapi kita saling mendoakan aja, dan memang ada jalannya masing-masing. Jadi selama 2 tahun di sana saya mendapatkan cukup ilmu sehingga saya cukup percaya diri untuk membuat hal yang serupa di tempat yang baru. Dan alhamdulillah lahirlah Passpin setelah memenuhi 4 bulan dari sana. Pada saat itu memang karena sudah punya pengalaman dari hal sebelum-sebelumnya, saya lebih berhati-hati lagi dalam membangun bisnis itu. Terutama dari segi visi, dari segi ide, itu harus di blend pada saat pertama banget kita membangun sebuah bisnis. Dari situ memang karena modal yang terbatas, tentunya saya memerlukan istilahnya partner bisnis atau modal dari luar gitu ya. Dan saya menemukan beberapa teman memang yang alhamdulillah support hingga saat ini dari pekerjaan saya sebelumnya di perbankan tersebut. Dari situ saya mencari teman yang lain yang bisa support itu. Alhamdulillah dapat gitu. Dengan modal yang terbatas pada saat itu, saya hanya berpikir bagaimana saya caranya bisa membeli mesin dulu deh, yang penting bisa mulai produksi dulu deh, entah itu mesin printingnya atau mesin pressnya dan juga tenaga yang lain. Akhirnya dengan modal yang terbatas, alhamdulillah pada saat itu bisa membeli gitu ya di 2019. Tapi ada memang cerita yang menarik, memang kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan cepat gitu ya. Jadi pada saat saya beli itu mesin pertama saya mesin mati. Pada saat saya beli, alhamdulillah mesin sudah datang. Pada rumahnya 2019 pada saat itu kan, pada saat itu kita ada COVID. Jadi udah uangnya terbatas,
yang lain-lainnya udah dimaksimalin, mesin data kita komplit. Dan pada saat itu Satpol PP itu untuk lokasi-lokasi istilahnya di perkotaan atau pinggir-pinggir jalan itu nggak bisa buka sama sekali. Jadi saya mikir lagi, ini ujian lagi buat saya. Yang sebelum-sebelumnya ujian pekerjaan, ujian ya berbagai macam. Tapi saya selalu berpikir positif. Insya Allah pasti ada jalannya, pasti ada rezekinya. Kita cuma yang bisa kita lakuin cuma terus maju. Sampai saya menawarkan mengembalikan modal pada teman-teman saya yang memang menyimpan modal di saya yang berdua. Maaf, bro, gitu ya. Maaf, bro. Ini uangnya saya kembalikan karena saya khawatir analisis saya meleset gitu dari hal yang sebelumnya. Tapi karena memang teknologi sangat membantu untuk medsos, untuk kita sampai ke luar pulau gitu ya, di seluruh pelosok Indonesia bisa sampai, alhamdulillah. Jadi sangat membantu, pada umumnya bisa sampai omset tersebut dalam waktu 10 bulan aja. Itu dia rahasia Allah, nggak ada yang tahu, saya pun nggak bisa ngejelasin gitu ya. Memang pada saat itu IG, Instagram kita aja nggak ada apa-apanya gitu, boleh dibilang tidak aktif. Tapi ketika Allah berkehendak dan memang pengen kasih rezeki, walaupun kita lari gitu nggak dapat aja gitu. Jadi emang datang sendiri, emang di luar nafsu, itu yang terjadi sama saya gitu. Tapi balik lagi, saya selalu percaya apa yang memang menjadi prinsip saya, terutama agama saya. Ketika kita memudahkan urusan orang lain atau urusan kita memudahkan. Ketika orang lain berutang sama kita panjangkan waktunya sampai dia mampu, atau kita ikhlaskan. Kalau itu tuh sebetulnya lebih baik jika kamu mengetahui dari kata-kata yang seperti itu, dari memang urusan-urusan yang memang seperti itu, gitu. Tentunya didukung sama doa orang tua, sama support keluarga. Kita kacamata kuda aja gitu. Memang ketika awal kesulitan yang dihajar itu secara psikologis gitu ya. Secara psikologis, kamu nggak akan mampu, udah mendingan kerja aja, ngapain sih usaha, ngapain sih jadi dagang baju gitu. Dari dulu sebetulnya saya sudah cukup lumayan lah, menghilangkan predikat tersebut memang butuh proses. Ego sendiri juga ada, tambah omongan orang lain juga ada, yang pasti bisa menjatuhkan mental tersebut, pasti bisa menjatuhkan mental tersebut. Dan itu sih PR besar. Ketika kita jatuh berkali-kali, kita bangun lagi. Dan bersyukurnya kita masih dikasih hidup gitu, bisa hidup, masih bisa makan. Itu tuh udah cukup. Dan memang untuk membuktikan ke orang tersebut sebetulnya nggak perlu, dan nanti mereka lihat sendiri, dan itu sebuah bonus buat saya. Kita cukup mendapat sekitar 15 juta bulan pertama, 15 juta, dan itu hanya tidak cukup. Asal bisa berdiri aja udah bagus banget, bisa berdiri itu udah bagus banget. Terus bulan kedua barulah perubahan terjadi. Ketika customer pertama itu kita bisa kerjain sebaik-baiknya, kita jagain produknya sebaik-baiknya, kita jagain hasilnya bagus gitu ya, melebihi ekspektasi dari customernya. Di bulan kedua itu mulai kelihatan, dan alhamdulillah di bulan ketiga ya udah meledak, mesin satu dijual sudah cukup di bulan ketiga, karena memang pada saat itu untuk persaingan di dunia sudah masih bisa terhitung jari. Jadi analisis saya sebelumnya alhamdulillah ternyata bisa kebuktian. Jadi dari situ mulai panjang terus, dan alhamdulillah yang sebelumnya bisa tercover dalam waktu 3 bulan. Jadi waktu yang pertama bisnis ini sekitar 2.500 1
bulan 3.000 lah, 2000 sekitar 2.000 pieces satu bulan. Itu kan balik lagi kalau kita mindsetnya jangan 2.000. Misalnya kita jualan di toko atau kita jualan deh di Car Free Day gitu ya, ngemper gitu. Laku 10 biji aja sehari udah bagus, 15 biji aja udah bagus. Jadi kita di tempat ini diem gitu, istilahnya mah diem, tanpa kemana-mana, tapi Allah kasih lebih di situ. Emang tidak bisa dijelaskan dengan logika sih kalau usaha gitu. Jadi ya disyukurin aja. Ketika saya memang sulit mendapatkan pekerjaan, ketika saya harus ngambil keputusan, istilahnya ya buat keluarga, coba dengan yang lain, ya itu dinikmatin aja, dan harus yakin ke depan pasti bisa lebih baik selama kitanya mau gitu ya. Balik lagi kita harus selalu bercermin jika kita dikasih sesuatu, apakah kita sudah pantas mendapatkan itu gitu. Kalau kita belum pantas ya jangan mau yang tinggi-tinggi ya. Yang ini aja dulu santai gitu, menikmati prosesnya gitu. Tapi setiap hari kita bersyukur, kita pantaskan diri kita dulu. Saya memang ingin punya pabrik, tapi saya merasa belum pantas untuk saat ini. Tapi jangan hilangkan cita-cita ke sana. Karena alhamdulillah saya sudah membuktikan itu, perjalanan itu, proses itu bisa saya lalui. Santai aja, sambil step by step gitulah orang bilang. Pada saat itu 6 orang. 6 sampai 7, yang satu kan bantu aku. Jadi memang dengan keterbatasan yang ada, yang terpikir pada saat itu bagaimana kita bisa produksi, gimana kita bisa berdiri dulu deh, jangan dulu lari gitu. Tapi kodarullah 2 bulan sudah tercapai gitu. Apa yang saya cita-citakan step awal, maksudnya apa yang kita goal setting awal udah bisa ngeraih. Dan 3 bulan makanya udah bisa menyamai 2 tahun yang omset yang sebelumnya seperti itu. Udah kesananya mau udah enak. 4 bulan, 5 bulan ke-6 kita beli mesin lagi. Yang ke-6 beli mesin lagi, tambah lagi produksinya, tambah lagi kapasitasnya, tentunya menaikkan jumlah produksi. Yang tadinya cuma di 2.000 bulan, nanti jadi sekitar di 4.000, 3.000 sampai 4.000 kurang lebih di 1 bulannya. Itu di bulan Desember, jadi 6 bulan setelah dari segi produksi tentunya keteteran karena kita pegang 2 mesin, jadi 2 mesin. Jadi kita nambah lagi pegawai, entah itu untuk tim print, entah itu tim desain dan tim artis. Jadi 1 mesin kita mau selama 5 orang lagi buat capai goal yang kita setting. Tujuan pertama di 4.000, alhamdulillah dengan 2 mesin 4.000 tercapai. Makanya di tahun berikutnya kita nambah lagi mesinnya, nambah lagi kapasitas mesin. Akhirnya produksinya juga alhamdulillah semakin baik. Dan memang yang paling berat itu konsistensi. Jika kita bisa dapetin konsumen gitu ya. Menjaga konsumen itu tetap di kita, itu jadi PR-nya kita gitu. Sebetulnya dari bangun tidur juga udah harus dikonsep. Kita datang tuh mau ngapain gitu. Pada saat bangun tidur ya bersyukur, istilahnya ingat ke siapa dulu, ingat ke yang nyiptain atau ke ponsel gitu ya. Memang rata-rata ingat ke ponselnya termasuk saya gitu ya. Gak setiap hari saya juga seperti itu, cuman dia berusaha, kita bersyukur dulu sama yang Allah, sama yang di atas, karena masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Kita bangun tidur anggap aja ini tuh terakhir gitu. Terakhir saya kerja, terakhir saya ibadah. Anggap aja kalau kita terakhir ngapain sih? Pasti usahain yang terbaik. Kalau kita ngusahain yang terbaik berarti oh ini udah jalan terakhir saya, udah pasti harus sukses gitu ya. Balik lagi sih, kerja itu bonus gitu. Semoga dihitung jadi ibadah. Kenapa harus jadi ibadah? Karena perjalanan saya itu kan dimudahkan sama Allah gitu. Makanya gimana caranya Allah kasihan terus sama saya gitu. Allah kasihan sama saya. Kalau sayanya nggak
ya sering langgar lah, ngelanggar batas ya nggak dikasih gitu. Di luar logika, di luar nalar, dan itu memang terjadi di hidup saya. Awal ngumpulin dana itu mudah, meyakinkan investor juga tidak mudah, meyakinkan partner juga tidak mudah. Kemudian ketika akhirnya saya memutuskan berhenti dari usaha yang saya bangun sebelumnya juga itu sangat tidak mudah, dan memang perlu pengorbanan yang besar buat saya. Di tengah keterbatasan saya ingin punya lagi, dan itu sangat tidak mudah. Tapi satu keyakinan bahwa Allah pasti bantu. Saya nggak tahu harus bersandar sama siapa lagi, karena saya ngandelin saudara, ngandelin orang istilahnya, saya kecewa, sering banget kecewa. Makanya karena sering banget kecewa tersebut, udah kita jalan, Bismillah gitu, pasti ada jalannya, pasti ada yang lakukan. Memang itu terbukti. Satunya di sisi, keduanya misalnya kalau sudah berjalan, timnya nggak solid. Timnya nggak solid bisa disebabkan berbagai macam hal, entah itu ya dalam hal kerjaan, ada yang istilahnya sirik gitu ya, atau nggak bisa kerjasama, itu cukup sulit juga sih buat saya. Karena hasil terbaik ketika timnya bisa solid semua dan tujuannya sama semua tuh. Kalau tujuannya beda-beda ya nggak bisa ada di tim ini. Kita tujuannya mau ke Jakarta, ya harus bareng-bareng. Saya bukan bos di sini, tapi saya leader. Leader itu supirnya lah. Ketika teman-teman saya di belakang beda tujuan ya nggak bisa ikut, maka turun di sini gitu. Kan semuanya ikut, ya lebih mudah gitu mencapai tujuan. Yang ketiganya memang yang sulit ketika saya sistemnya sebetulnya menganggap konsumen saya itu mitra bisnis. Dari kecil istilahnya udah bareng-bareng, udah jadi besar, tapi harus memutuskan sendiri karena buka sendiri. Tapi balik lagi, sebetulnya itu bukan tantangan, tapi lebih kepada ya saya senang aja gitu. Tapi dari satu sisi kita berkurang besar konsepnya, tapi di sisi lain kita senang bahwa dulu mitra bisnis yang kecil ini nih sudah jadi besar, dan misalnya sudah ada di televisi dan sudah bisa jadi brand yang besar. Itu kepuasan tersendiri buat saya, yang saya yakini jariahnya mah bakal mengalir terus itu. Jadi kita ya sejalan, insya Allah berkahnya juga kita kebagian, jadi nggak usah khawatir dengan hal itu. Hal yang terpenting sebetulnya kemauan aja sih, nggak ada rahasia-rahasia. Kemauan untuk usaha, kemudian tapi izin dulu maksudnya introspeksi dulu sama yang di atas, sama hablum minallah, hablum minannasnya, benerin dulu. Siapin dulu wadahnya gitu. Wadahnya siapa ya kita. Ketika kita ingin bermimpi besar, wadahnya juga harus besar. Jadi berdoanya jangan buat sendiri gitu. Yang besar juga dong doanya. Ketika kita sudah siapin wadahnya besar, rezeki Allah kan udah pasti besar. Karena kita nampungnya juga susah. Tapi jangan bocor-bocor juga. Kita udah punya wadah yang besar dan punya permintaan yang besar, tapi masih banyak bocor, mah percuma gitu. Habis juga itu rezeki. Yang bocor-bocor itu ya tadi kita minimalisir dengan introspeksi diri, bataskan dulu diri. Kalau punya salah sama saudara ya saudara dulu minta maaf, terutama ke orang tua dulu minta maaf. Setelah itu baru sebutnya lebih besar ke teman, mereka yang jauh. Dan itu buat saya itu sangat penting gitu, buat ke depan. Makanya yang kecil dulu tuh, yang ininya dulu perbaiki, karena urusan rezekinya itu masih jauh gitu, itu bonus. Untuk Licenter sangat support sekali, terutama kebutuhan
tinta, kebutuhan kertas bagi Fastprint, sangat memudahkan tentunya, dan itu sangat penting untuk melakukan perputaran produksi bagi Fastprint itu sendiri. Untuk after sales-nya sudah cukup bagus gitu ya. Jadi ketika kita ada crash atau ada sesuatu dengan mesin kita gitu, untuk tim Lay Center sendiri sangat cepat untuk responnya. Ketika kita melaporkan, insya Allah di hari yang sama juga itu secara overall pasti datang gitu ya. Dan memang ketika tidak datang juga ada sesuatu yang memang berkenaan hadir, entah itu lagi di luar kota atau entah itu kebutuhan yang lain gitu ya. Tapi secara overall untuk Lay Center sendiri sudah sangat cepat kita respon dan bisa dilakukan ketika tidak bisa di sini, bisa dilakukan secara remote. Prosesnya cukup cepat juga ya. Kemudian langsung instalasi di hari ketiga dan langsung pembakalan training gitu ya untuk rekan-rekan di sini. Jadi setelah 3 hari kita sudah bisa running gitu tanpa ada masalah apapun. Untuk Lay Center, saya pikir untuk saat ini sudah cukup bagus, terutama dalam penyediaan bahan baku. Stok alhamdulillah selalu terjaga.